anak dari perantau dari Flores mau Mere sana, tapi ternyata saya nggak diterima di OSC. Gagal. Bukan gagal Pak, nggak diterima. Oh, nggak diterima. Ya sepentingnya imamat buat diri saya, umat itu penting buat saya seperti ini. Untuk bisa melihat bahwa gereja milikku, aku milik gereja. Semua anak-anak di sini kalau Tuhan berkehendak jadi imam semua silakan Tuhan, apa ambil aja. Terus yang jadi umat siapa mau? Mungkin yang tidak jadi. Yang jadi. Shalom Aleichem, salam sejahtera, salam semangat sehat. Kembali lagi bersama kami Amor Fati, masih dengan tema yang sama tentang panggilan. Kali ini kami dengan seorang Romo. Bersama saya Willy Dan saya Agung. dan Romo siapa Romo? Saya Romo Yosef Sirilus Natet. PR Romo. Ya, saya Imam Keuskupan Bogor. Orang memang mengistilahkannya dengan PR atau Projo gitu ya. Siap, Tapi siap. kalau sekarang biasanya disebutnya dengan RD gitu. Oh, RD. Referendus Dominus. Oke. Itu artinya apa, Mo? Kalau RD itu, Mo? Kalau RD itu lebih ke soal bahwa imam ini bertugas sebagai imam di sebuah keuskupan. Jadi kalau ada referendus dominus, ada referendus pater, ada RD dan RP gitu. Kalau RD itu imam diosesan, bahwa mereka terikat pada sebuah keuskupan. Jadi tugas mereka hanya di satu keuskupan saja. Kecuali mungkin uskup di mana dia bertugas itu bekerja sama dengan sebuah keuskupan lain, kemudian mereka ditugaskan dalam sebuah tugas misi di keuskupan lain, seperti halnya para misionaris atau para imam tarekat. Nah, sedangkan kalau RP itu referendus pater. Referendus pater adalah istilah yang memang mau menyebutkan para imam yang berasal dari tarekat. Mereka utamanya adalah hidup mengikuti apa yang menjadi semangat pendiri, bahwa ada 3 nasihat Injil yang mereka mau ikuti, dan ada aturan dasar, aturan kehidupan mereka sebagai seorang biarawan. Biasanya mereka akan jalankan itu sebagai seorang yang miskin. Kemudian mereka taat kepada pimpinan dan juga selibat. Nah, karena kurang imam diosesan, maka dari anggota para tarekat ini, anggota ordo itu atau tarekat-tarekat tersebut, ada yang ditahbiskan menjadi imam. Ribet juga berarti Mo ya? Enggak juga ya? kayaknya ya. Bagi kaum awam pasti ribet Mo. Ya. Makanya nggak usah dipikirin, biar mikirnya gereja aja. Tapi gini Mo, sebelumnya Mo, Ya, cita-cita Romo waktu kecil itu sebenarnya mau jadi Romo atau gimana Mo? saya memang Kepentok nih? kecil itu saya nggak punya cita-cita. Karena ya namanya orang anak dari perantau, dari Flores mau Mere sana. Bapak saya merantau dari kelas 5 SD, kurang lebih itu tahun 50, dan kemudian dia sekolah guru SGB gitu ya. Waktu itu setingkat SMP ada namanya SGB. Lalu dia jadi guru dan kemudian pulang menikah dengan mama, mama dibawa ke sini dan mereka tinggal hidup sederhana lah. Iya. Sangat sederhana. Kalau mau dibilang miskin kayaknya masih bisa.
Nah, dari kehidupan kami yang sederhana itu ya kami lebih banyak beraktivitas di gereja gitu, Pak. Iya. Jadi sering melihat para imam di paroki kami, di paroki Kristus Sang Pendambur Subang. Jadi dari situlah saya tertarik gitu, mulai tertarik karena Pastor Somers lah katakan almarhum itu dia bertugas juga sebagai dosen di Bandung, kemudian dia pulang ke Subang, dia pelayanan di gereja dan juga di stasi-stasi, dan saya biasanya diajak oleh mama untuk menemani Pastor Somers ini ke stasi. Salah satunya adalah stasi Kaliwadas di daerah Kalijati. Masih masuk paroki Subang. Di sana ada sekelompok umat yang memang biasa dilayani setiap hari Jumat seperti itu. Jadi dari pengalaman melihat apa yang dilakukan oleh pastor itulah saya kemudian tertarik untuk jadi seorang imam gitu. Jadi kesan pertama itu begitu menggoda, dan akhirnya ini yang membuat saya ingin untuk menjadi seorang imam karena pribadi yang menarik ini seperti itu, Pak. Tapi sebelumnya jadi Romo bukan karena dulunya nggak punya pacar kan atau saya apa kan? Saya memang nggak punya pacar ya. Memang saya bagaimana lah lihat wajah ya. Wajah saya kayak gini kan pas-pasan. Kalau nggak jadi orang baik di sekolah atau di kelas ya paling jadi orang baik di mana gitu. Romo, saya mau nanya, Mo. Iya, silakan. Pater Somers itu satu-satunya yang pastor yang menjalankan misi di sana, atau ada pastor-pastor lain yang kemudian juga bertugas di paroki tersebut yang juga Pastor Romo Nate temenin? Ada dua, Pak. Jadi di sana waktu itu ada Pastor Somers dan Bruder Justinus. Mereka dari tarekat OSC ya, Ordo Salib Suci, Ordo Sancte Crucis. Jadi waktu itu Subang masih dilayani oleh para imam OSC. Jadi pada saat itu ya saya tertarik ya kepada brudernya, kepada Pastor Somers OSC-nya juga. Jadi senanglah melihat mereka dalam kehidupan yang penuh kesederhanaan, tapi juga menunjukkan bagaimana sih Kristus hadir ke dunia itu mewartakan kabar sukacita itu dengan tampil apa adanya, tapi juga umat merasa terlayani. Umat juga tidak merasa berjarak, tapi mereka merasa dekat. Mereka jadi bagian gitu. Walaupun mungkin Pastor Somers ini lumayan sibuk gitu, super sibuk lah karena dia dosen juga. Dosen juga ya. Iya. Itu di usia berapa sih, Mo? Awal-awal nemenin mama waktu bapak. Itu mungkin saya kurang lebih kelas 2, kelas 3 SD gitu. Kelas 2, kelas 3. Ya 10-11 tahun seperti itu. Romo kan dari Projo ya? Iya. Nah, kenapa Romo memilih Projo? Saya sebenarnya gini, Pak, ini agak lumayan menarik nih pertanyaan ini. Karena saya tertarik pada Pastor Somers ini yang adalah seorang OSC. Saya waktu itu masuk seminari menengah di Bandung tahun 94. Dan apa yang ada dalam pikiran saya ingin jadi pastor OSC gitu. Tapi ketika saya daftar, jadi kami di sana, saya masuk seminari menengah Cadas Hikmat di Bandung itu 3 tahun saja pendidikannya. Nah, pada tahun terakhir kami mendaftarkan diri, dan apa yang ada dalam benak saya adalah OSC saja gitu, karena saya kenal Pastor Somers yang begitu berkesan gitu dalam hidup panggilan saya, sehingga saya mau masuk seminari. Tapi ternyata saya nggak diterima di OSC. Gagal. Bukan gagal, Pak, nggak diterima. Oh, nggak diterima. Saya nggak ada kata gagal kalau gitu. Oh gitu ya. Maksudnya OSC-nya ditolak ya? Ya itu. Romo yang ditolak jadi. Ya mungkin OSC-nya yang saya tolak. Enggak. Mungkin ada ukuran atau kriteria yang tidak terpenuhi oleh saya yang kecil itu waktu itu, yang masih culun itu. Ya, sekarang sih masih culun. Imut ya, Mas. Tapi bahwa kemudian dari situ ini pengalaman panggilan yang menarik menurut saya. Langkah panggilan saya akhirnya
tertuju pada keuskupan Bogor pun bukan tanpa sebuah proses yang pendek gitu. Ada sebuah kejadian bahwa saya mendapatkan waktu itu PMDK ya. PMDK ke IPB. Kemudian saya pikir saya mau ambil lah. Kemudian saya belajar lagi, berharap bahwa saya bisa kuliah waktu itu. Walaupun pemikiran saya karena ya keluarga saya sederhana itu, Pak. Oh ya. Ya, jadi karena sederhana itu saya pikir aduh bagaimana ya. Tapi ya saya pikir saya harus telepon dulu orang tua saya. Nah, ketika mereka bercerita, saya cerita kepada mereka pun katakan apapun yang akan kamu pilih ya saya akan dukung kamu. Kamu jadi pastor, saya dukung. Kamu tidak jadi pastor, saya dukung. Seperti itu kata Bapak. Berarti orang tua mendukung, Mo ya? Iya. Jadi penting ya, Mo ya, peran orang tua ya, Mo? Banget, Pak, banget. Penting Romo, banget. saya mau flashback sedikit, Mo. Ketika Romo memutuskan untuk mendaftar seminari Cadas Hikmat, ya. Itu pasti sudah ada komunikasi dengan orang tua, mau daftar ke seminari gitu. Ya. Kalau boleh tahu, Mo, respon pertama orang tua atau keluarga lah, anggota keluarga yang lain, ketika mau daftar ke sana itu gimana, Mo? Biasa aja tuh. Biasa aja, Pak. Gitu. Saya juga bagaimana ya? Mungkin karena orang Flores ketika mendengar anggota keluarganya mau masuk jadi pastor atau jadi suster itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Sehingga ketika mendengar saya mau masuk seminari, mereka sudah lihat mungkin dari kehidupan saya waktu kecil itu ya sudah menunjukkan bahwa kemauan saya untuk jadi imam kuat. Ya karena kan zaman sekarang kan orang tua juga banyak yang khawatir gitu loh. Mungkin ya. Kalau orang tua saya nggak pernah khawatir. Jadi mau jadi apapun ya dukung nggak gitu. Karena pikir ya itu ya dalam artian ketika memang anaknya punya kehendak, niat ya. Saya pun datang merantau ke Jawa dengan niat yang kuat ya. Kalau anak-anak saya mau memilih apa yang ingin dia jalankan itu ya biar dia punya niat yang kuat dan dia yang harus bertanggung jawab untuk menjalankan itu. Mungkin yang menjadi prinsip komitmen saya ya soal komitmen ketika kita memilih dan mau menjalankan itu. Sehingga ketika saya tidak dipilih tidak diterima di OSC pun itu menjadi sesuatu yang buat mereka tidak harus menjadi sesuatu yang mengecewakan, tidak harus menjadi sesuatu yang menyedihkan. Tetap bahwa mereka mendukung saya untuk jadi anak mereka yang baik, anak yang membanggakan seperti itu, Pak. Oke. Romo, satu lagi dong. Ya. Ketika dulu SD mungkin kelas 5 itu ada kegiatan mungkin Miss Dinar atau Legio atau apa yang Romo ikuti di gereja sehingga semakin mengarahkan keinginan untuk masuk Cadas Hikmat. Nah, soal kegiatan saya dalam aktivitas di gereja memang tadi saya katakan bahwa kami keluarga sederhana sehingga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan lebih banyak bersama-sama dengan teman-teman di gereja. Ya, terutama untuk bersama-sama dengan teman-teman sebaya itu saya ikut Legio Maria, saya ikut Mes Dinar, saya ikut Mudika. Walaupun waktu itu saya masih SD SMP itu, tapi seringkali kegiatan kami karena memang umatnya di sana itu sedikit, jadi kadang ya anak-anak SD SMP juga ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mudika zaman itu, yang kalau sekarang sih OMK. Ya Pak ya. Berarti udah aktif dari dulu ya, karena memang tempat bermainnya lagi nggak jauh dari gereja seperti itu. Oke. Nah, Mo, sekarang gini, suka duka menjadi seorang Romo apa aja sih, Mo? Pasti ada dong suka sama duka dong. Iya. Kalau suka duka saya rasa lebih banyak sukanya ya. Makanya sampai sekarang saya udah kurang lebih 12 tahun saya jadi imam. Bahwa apa yang membuat saya suka karena apa yang saya inginkan untuk bisa saya wujudkan ketika melihat pribadi sosok Pastor Somers almarhum itu yang membuat saya merasa saya bangga saya bisa hadir menjadi pribadi yang seperti dulu ada orang yang saya inginkan untuk bisa saya contoh, saya teladani dan bisa saya jalankan gitu kehidupannya seperti dia. Itu yang membuat saya suka. Sedangkan untuk
rasa sedih atau duka paling mungkin ketika orang tua sakit, kemudian kalau ada hal-hal yang memang ingin saya lakukan tapi keterbatasan saya sebagai imam membuat saya tidak bisa melakukan lebih jauh dari itu. Misalnya ya kalau ada umat gitu ya yang mungkin membutuhkan bantuan, saya ingin bantu mereka tapi ya saya juga terbatas gitu ya. Kami juga punya uang pun hanya dapat dari uang saku keuskupan saja yang untuk jajan dan untuk kehidupan sehari-hari jadi terbatas gitu. Jadi ada sesuatu yang sepertinya mengurangi gitu ya, membatasi diri kita untuk melakukan itu. Atau misalnya ketika teman-teman alumni SD, SMP, SMA kumpul gitu kan, mereka bawa istri, anak atau bawa suami, bawa anak gitu ya. Itu ada ya, beban moral gak tuh? Ada sesuatu yang kok mereka bisa seperti itu sedangkan saya enggak. Tapi bahwa ya sebagai manusia saya juga tetap merasa bahwa saya juga laki-laki. Iya, manusiawi ya. Ketika mereka bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang boleh katakan menjadi bagian dalam keluarga mereka, saya pun merasa ada kesedihan, tapi ya itu pilihan gitu ya. Itu pilihan mereka dan ini pilihan saya, dan saya hanya ya sudahlah. Semua punya pilihan, semua punya jalan masing-masing, punya kesenangan dan kegembiraan masing-masing seperti itu. Tapi kembali nih, saya mau nanya mengenai pilihan. Tadi ada kata-kata pilihan. Iya, Pak. Ketika Romo akhirnya memutuskan untuk memilih masuk seminari, sempat ada pergolakan batin, pikiran gitu. Ada satu pengalaman yang buat saya lumayan kuat gitu ya, lumayan menggoncang gitu. Pada saat itu orang tua saya sakit, kemudian saya hanya berpikir, wah saya sudah lulus S2 nih gitu kan. Apakah saya bisa keluar dan kemudian saya akan bekerja di suatu tempat yang saya harapkan dari gaji yang saya dapatkan. Kalau saya bekerja, saya bisa membiayai hidup berbakti orang tua untuk kesembuhan orang tua saya lah waktu itu. Tapi kemudian ada umat biasa yang saya ajak bicara. Waktu itu saya sudah tugas pastoral lah, persiapan untuk tahbisan. Dia mengatakan, apakah Frater nggak memikir lagi kalau Frater keluar, bapaknya Frater ini tuh akan senang dan akan sehat. Apakah kalau Frater banyak uang kemudian bisa membiayai dia sampai sehat, apakah dia akan mempunyai kesenangan? Iya. Saya di situ berpikir, oh iya juga ya. Kalau hanya saya berpikir tentang apa yang mungkin bisa saya lakukan untuk orang tua saya, berarti naif sekali panggilan saya untuk jadi imam. Dan akhirnya saya berpikir tentang imamat yang ingin saya raih itu, yang ingin saya dapatkan itu pada saat itu adalah imamat yang memang berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, pasti bapak saya bisa sehat. Iya, betul. Kalau panggilan ini saya yakini berasal dari Tuhan, Tuhan pasti akan selesaikan semuanya. Sehingga akhirnya pada saat itu saya memutuskan tetap meneruskan jalan panggilan saya menjadi imam, dan kemudian saya pun ditahbiskan jadi imam pada tanggal 8 Desember 2008. Ya memang terkadang lika-liku kehidupan itu memang tidak terlihat lah ya. Mungkin juga jarang lah kita ceritakan kepada umat atau kepada orang lain, karena ya momentum itu seringkali biasanya jarang ya ada orang yang mau menanyakan, Romo susahnya bagaimana, Romo dekatnya kayak apa, Romo pernah kayak gini atau kayak gitu, seperti itu tidak pernah. Jadi ya saya bersyukur nih malam ini saya bisa ditanya. Romo, pernah nggak mau suatu waktu gitu merasa menyesal atas selama dalam perjalanan ini kan pasti banyak godaan, tantangan, banyak hambatan, terus seandainya saya tidak masuk seminari menjadi frater atau menjadi pastor, gue udah punya anak berapa ya? Gitu. Enggak. Kali aja ada.
Kalau soal menyesal sih enggak saya. Hanya itu aja kejadian pada saat bapak saya sakit dan kemudian saya berpikir tentang apakah saya memungkinkan kalau misalnya saya bisa keluar dan mendapatkan banyak uang untuk biaya pengobatan bapak saya waktu itu. Hanya itu aja. Selebihnya tidak ada. Bagaimanapun seorang Romo juga manusia ya. Iya, harus manusia, Pak. Kita nggak mungkin monyet. Kalau nggak manusia nggak bisa ya, Pak. Atau makhluk halus kayaknya nggak bisa. Berarti manusia normal. Peran umat yang tadi bertanya ke Romo itu sangat penting ya dalam panggilan selanjutnya ya. Saya pikir gini loh Pak, kalau tadi yang saya anggap sebagai prinsipnya, panggilan ini siapa yang punya gitu kan? Bukan saya, bukan orang itu atau bukan orang tua saya atau bukan Pastor Somers yang punya, bukan. Yang di atas, saya Tuhan gitu. Kalau Tuhan berkehendak bahwa kita dipanggil jadi imam, Dia akan punya cara untuk membuat kita tetap dalam track di mana kita akan jadi imam dengan cara jalan apapun itu, iya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, memang itu luar biasanya Tuhan ya. Iya, betul. Bukan saya yang luar biasa loh. Tuhan lah yang luar biasa. Oke, Mo. Ya. Romo saat ini bertugas di paroki mana? Saya bertugas di paroki Santo Herculanus dari mulai tanggal bulan Februari lah. Saya mulai masuk tanggal 3 Februari 2020 ini. Jadi ya. Belum setahun ya, Mo ya? Belum. Lalu ada pandemi ini Pak. Jadi saya jadi pastor paroki online gitu. Sebelumnya Romo bertugas di mana? Saya bertugas di paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata. Selama kurang lebih 3 tahun lah di sana sebagai vikaris. Romo vikaris, jadi Romo pembantu. Oh gitu. Seperti itu ya. Nah, Mo, selama Romo bertugas di paroki manapun nih, Ya. Punya suka duka gak? Pasti ada Pak. Melayani di setiap paroki beda-beda gitu atau? Iya, yang jelas beda tempat, beda situasi, pasti karakter orang di sini dengan di sana, di kota atau di daerah gitu ya, yang lebih lebih pelosok gitu berbeda. Jadi ada hal-hal yang mau nggak mau kita beradaptasi, menyesuaikan bagaimana cara menghadirkan diri kita apa adanya dengan tetap menjaga diri kita imam gitu, bahwa sadar diri, sadar panggilan dan sadar apa yang harus kita lakukan. Itu yang memang saya pikir menjadi kunci saya pada saat mungkin suka duka itu muncul gitu. Kalau suka duka saya rasa ya tadi saya anggap bahwa suka duka menjadi imam itu tidak sangat ekstrim lah gitu ya. Paling lebih karena ada hal-hal yang belum kita mengerti dan belum mampu untuk kita tangani, ya kita lebih harus ya mengembalikan lagi panggilan ini berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita dipanggil dan ditugaskan di suatu tempat, ya mari kita libatkan Tuhan dalam doa kita. Wajah saya kayak gini Pak, tapi saya rajin doa loh. Saya mau bertanya terkait pertanyaan Pak Willy tadi. Ya. Seberapa penting sih umat di paroki tempat Romo berkarya itu menjaga panggilan Romo? Saya pernah ini Pak, ini menarik ya pertanyaan ini. Seberapa penting? Yang jelas ketika kita menjadi imam, ya memang imam Allah, tapi imam Allah untuk siapa gitu kan? Bukan hanya untuk diri kita atau untuk gereja dalam arti bangunan dan perayaan di dalamnya, tapi juga untuk membangun iman domba gitu, domba Allah gitu, yang memang dipercayakan untuk kita gembalakan lewat apa yang bisa kita lakukan di tempat yang sudah dipercayakan untuk kita bertugas di tempat itu. Jadi kalau seberapa penting, saya rasa ya sepentingnya imamat buat diri saya, umat itu penting buat saya seperti itu. Jadi ketika umat mengalami hal-hal yang memang membutuhkan sesuatu yang bisa saya berikan dari imamat yang saya punya, ya saya harus bisa hadir dan memenuhi kebutuhan itu, seperti itu Pak. Oke, Mo. Nah, sekarang gini Mo, anak-anak muda sekarang kan OMK ya, zaman sekarang kan OMK, dulu kita Mudika ya. Nah,
agak kesulitan nih untuk menerima panggilan atau merasa terpanggil gitu loh. Bisa apa ya? Romo kasih himbauan sedikit tidak? Karena juga menurut saya orang yang jadi romo, bruder, biarawan semua makin sedikit kayaknya nih. Gitu loh. Kira-kira kiat-kiat khusus apa gitu yang bisa menarik para kaum muda kita gitu. Baik, saya rasa kalau berbicara tentang jarangnya panggilan sekarang untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, saya rasa kita tidak bisa mengatakan bahwa ini karena zaman. Yang jelas ketika saya jadi imam pun ketertarikan saya bukan karena promosi panggilan, bukan karena mungkin waktu kecil kita didandanin sebagai pastor lah, kan ada ya. Kalau misalnya misa minggu panggilan atau apa, biar berharap anaknya kelak nanti gitu. Jadi uskup lah atau jadi apa. Saya pikir ketika memang Tuhan berkehendak, siapa sih yang bisa menolak? Ada sekarang banyak malah justru yang sudah jadi dokter, jadi karyawan atau jadi petinggi dari sebuah perusahaan, mereka terpanggil dan kemudian menjadi imam. Apakah ini juga bukanlah sesuatu yang menjadi fenomena zaman gitu ya? Dalam artian panggilan sekarang jangan dilihat sebagai sesuatu yang harus mulai muncul dari anak-anak yang masuk seminari menengah, kemudian masuk seminari tinggi dan kemudian jadi imam. Tapi bahwa panggilan ini Allah yang memiliki dan Dia yang punya cara gitu. Sehingga kita tidak bisa katakan bahwa panggilan itu harus dipupuk gitu dari kecil bukan, tapi bahwa mari pupuk anak-anak kita di dalam keluarga Katolik untuk belajar mengerti siapa Tuhan bagi mereka dan bagaimana mereka mengandalkan Tuhan di dalam doa mereka, mulai dari doa bersama di rumah. Dan inilah yang akan membuat mereka punya motivasi yang membuat mereka akan punya keprihatinan ketika gereja memang membutuhkan tenaga imam, tenaga biarawan, tenaga misionaris. Saya rasa ketika dasarnya sudah kuat, mereka pada saat menjadi apapun atau kemanapun mereka pergi, dan ketika Tuhan tarik mereka jadi imam, Tuhan berkehendak mereka untuk jadi imam, dia pasti akan jadi imam. Seperti itu, Pak. Jadi bukan kehendak orang tuanya yang ngojok-ngojok, kamu masuk seminari, atau teman-temannya, atau senior-seniornya gitu ya di paroki yang dulu OMK mungkin datang pulang dia tunjukkan, saya ini jadi frater. Nggak taunya nggak lama dia keluar. Terus anak yang baru masuk seminari bagaimana gitu kan? Ya makanya menurut saya Tuhan punya kok cara yang memang akan tetap memelihara gereja dan panggilan hidup berimannya secara baik, sehingga kita tidak perlu berpikir tentang kiatnya seperti apa sih. Ya mari kita hadirkan kebiasaan-kebiasaan hidup sebagai seorang Katolik di rumah kita terlebih dahulu, kepada anak-anak kita dalam kebiasaan-kebiasaan, dan di gereja juga aktivitasnya mari kita buat aktivitas yang memang tidak dibuat-buat gitu ya. Terus bahwa anak berkumpul silahkan, jangan dibuat mereka seperti terpaksa untuk kumpul. Biar mereka berkumpul karena mereka senang, bahagia. Nah inilah yang akan membuat mereka semakin termotivasi untuk bisa melihat bahwa gereja milikku, aku milik gereja, dan aku harus bisa memenuhi segala apa yang mungkin dibutuhkan oleh gereja. Pada saat aku dipanggil oleh Tuhan, aku katakan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Keren bener. Nah, sekarang gini Mo, yang orang tua nih Mo, untuk orang tua kan kadang-kadang juga merasa khawatir kalau anaknya merasa terpanggil menjadi biarawan, biarawati, imam. Nah terus kadang-kadang orang tua juga menyarankan anak orang lain untuk menjadi imam, tapi anak sendiri dia enggak, gitu loh. Kadang-kadang pasti banyaknya seperti itu Mo. Gitu. Kira-kira saran Romo buat orang tua para muda-mudi Katolik kita bagaimana Mo? Tetap Pak, kalau misalnya memang orang tua yang anaknya terpanggil dan kemudian mereka
hendak mendaftarkan diri memasuki seminari atau masuk ke sebuah tarekat, entah itu biarawati atau biarawan, saya rasa mari kita lihat ini sebagai sesuatu yang harus membuat keluarga merasa bangga. Keluarga merasa dipercaya bahwa dia yang telah dihadirkan oleh Tuhan dan menjadi bagian dalam keluarga mereka sekarang dipilih oleh Tuhan untuk bisa membantu gerejanya tetap tumbuh berkembang, sehingga bukan menjadikan ini membuat keluarga menjadi khawatir gitu, tapi bahwa justru harus membuat keluarga merasa bangga dan tetap harus mendukung dengan doa agar apa yang ingin mereka jalankan tetap bisa mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Khawatir juga manusiawi mau ya sebagai orang sangat tua ya. Sangat manusiawi. Manusia, apalagi ya? Harus manusia. Kan kadang kan kalau orang tua kan punya harapan anaknya jadi apa gitu kan. Ya, Pak Agung mungkin nanti anaknya. Saya harap sih semua anak-anak di sini kalau Tuhan berkehendak jadi imam semua silakan Tuhan, apa ambil aja. Terus yang jadi umat siapa mau? Mungkin yang tidak jadi. Oke Mo, sekarang gini nih, kita udah mau sampai akhir. Ketika nanti muda-mudi OMK, muda-mudi Katolik kita, siapa tahu aja ada yang ingin menjadi seorang Romo Projo khususnya ya. Nah, itu bisa dihubunginya lewat mana Romo? Atau ada websitenya kah, Facebook kah, IG kah? Iya. Seperti itu. Ya, yang jelas mungkin ya sedikit berpromosi tentang imam keuskupan atau orang seringkali umumnya menyatakan imam projo gitu ya, bahwa mereka adalah imam di keuskupan yang bertugas membantu tugas fungsi uskup untuk menggembalakan umat. Jadi kalau saya adalah Projo Bogor karena memang saya mendaftarkan diri untuk jadi imam di Keuskupan Bogor, membantu uskup Bogor untuk melakukan reksa pastoralnya untuk menggembalakan umat. Jadi ada juga Projo Jakarta, ada Projo Papua misalnya Asmat dan lain sebagainya. Jadi tiap keuskupan mereka memiliki imam keuskupan atau imam projonya. Kalau imam-imam tarekat biasanya mereka adalah imam-imam yang memang membantu karena kekurangan tenaga imam di sebuah keuskupan, mereka dengan sukarela karena memang menjadi bagian dari gereja universal, mereka datang membantu dengan biasanya kontrak berapa tahun, mereka tinggal di sebuah paroki yang dipercayakan dan kemudian mereka akan pindah lagi seperti itu, Pak. Tapi pendaftarannya di mana tuh, Mo? Kalau mau cari informasi tentang projo gitu. Untuk mau cari informasi ya cari saja seminari tinggi keuskupan yang ada di Indonesia ya. Keuskupan Seminari Tinggi Keuskupan Bogor, Santo Petrus dan Paulus. Ada Seminari Tinggi Keuskupan Jakarta, Seminari Tinggi Keuskupan Agung Semarang, itu ada pasti. Yang jelas gampang lah untuk kaum muda milenial sekarang untuk membrowsing dan mencari tempat-tempat yang memang bisa mereka jadikan sebagai cara mereka untuk menjawab panggilan yang memang Tuhan hadirkan dalam diri mereka. Mungkin sebagai pesan Pak ya. Bisa live in nggak sih? Kalau di proyek boleh ya. Boleh live in entah di paroki, entah di seminarinya, dipersilahkan. Itu dimungkinkan ya? Dimungkinkan. Toh seminari juga milik gereja dan ketika ada orang yang tertarik untuk masuk seminari dan ingin melihat kehidupannya seperti apa sih di seminari, silahkan. Mungkin menghubungi pastor parokinya sendiri itu bisa kali ya? Boleh. Di mana mungkin mereka tinggal, mereka kenal pastor parokinya, nanti mereka mungkin akan diarahkan. Oh, kamu nanti live in aja di seminari mana. Oke. Oke, tadi yang pesan Romo mau sampaikan? Ya, saya hanya berpesan kepada kaum muda Katolik di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, bahwa saya hanya berpesan seperti ini. Jujurlah dengan apa yang Anda rasakan sebagai seorang pribadi Katolik dan yakinlah dengan apa yang Anda
percaya dari kejujuran Anda, karena apapun yang hadir dari kejujuran pasti akan menghadirkan kebaikan. Kalau Anda merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam, yakini itu dan percayalah, kalau Tuhan memanggil, kemanapun Anda pergi, pasti Dia akan tetap bisa menarik Anda untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya, pekerja di ladangnya. Amin. Seperti itu. Amin, amin, amin. Jadi semangat, jujur, dan rajinlah berdoa. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, Kang, dari Mas Agung, kira-kira pesan yang tadi kita obrolin yang kita dapat tuh bagaimana itu? Wah, ini dalam sekali Dalam, ini. Dalam. Tapi dengan bahasa yang sangat mudah kalau menurut saya. Sangat mudah untuk orang tua dan sangat mudah untuk para remaja lah. Betul. Terutama dalam menentukan. Ternyata tidak serumit itu panggilan. Betul. Sangat sederhana ya kalau kita lihat tadi dari atau kita dengarkan Romo Natet bercerita gitu ya mengenai background keluarga dan segala macam. Begitu sangat sederhana, dan saya melihat bagaimana Tuhan memanggil kita melalui perantaraan pengalaman para romo, biarawan, biarawati itu tidak complicated, tidak ribet, sangat simple kali. Itu Pak. Oke, Sobat Amor, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa dengan konten-konten kami selanjutnya nanti. Salam Alehem, salam sejahtera, salam semangat sehat. Sampai jumpa.